Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setiap kita, setiap manusia tentunya berharap agar apa yang kita kerjakan mempunyai hasil dan tidak sia-sia. Bapak Ibu, surat Galatia ini ditujukan kepada orang-orang percaya di Galatia yang sedang dipengaruhi, yang sedang diserang oleh ajaran-ajaran lain yang bukan Injil Kristus. Itu kita bisa baca dari Galatia 1 ayat yang ke-6. Orang percaya di Galatia, Bapak Ibu, diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa mereka telah merdeka. Mereka telah dimerdekakan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan ini meminta mereka supaya mereka jangan lagi mau diperhamba. Galatia 5 ini meminta kepada orang percaya agar mereka tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging. Tidak lagi hidup dalam keinginan daging, tetapi agar mereka hidup dalam roh. Mereka diminta agar tidak hidup dalam kenikmatan dunia, seperti percabulan, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, dan keinginan daging lainnya, seperti yang tertera di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Bapak Ibu, firman Tuhan ini diberi tema oleh gereja HKBP, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Gereja kita melalui tema ini mau mengingatkan semua orang percaya, mau mengingatkan warga HKBP agar tidak hidup dalam keinginan daging, yaitu hidup dalam kenikmatan duniawi. Nah, kalau firman Tuhan ini meminta agar kita sebagai orang percaya tidak hidup dalam kenikmatan duniawi, maka timbul pertanyaan. Mengapa kita diminta untuk tidak hidup dalam kenikmatan duniawi? Mengapa kita diminta untuk tidak hidup dalam kenikmatan duniawi? Nah, kalau kita menyimak bagian Alkitab dalam surat Galatia ini dan dalam khotbah minggu ini, yaitu dari pengkhotbah 2, kita akan menemukan paling sedikit 2 alasan mengapa kita diminta agar tidak hidup dalam keinginan daging, yaitu kenikmatan duniawi. Alasan yang pertama, Bapak Ibu, adalah karena kita telah ditebus Allah dari kegelapan. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-21. Paulus berkata bahwa perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora adalah perbuatan yang Paulus lakukan dahulu waktu ia masih dalam kegelapan, waktu ia belum bertemu dengan Kristus. Paulus mau
mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang setelah ia bertemu atau percaya kepada Yesus, maka perbuatan-perbuatan daging yang dahulu dia lakukan, sekarang dia tinggalkan. Karena perbuatan daging tersebut tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan berkata bahwa kita telah dipindahkan dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Dan kita telah menjadi umat Allah di dalam kerajaan Allah. Itu kita bisa baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan kita, Bapak Ibu sekalian, telah dipindahkan atau ditebus dari kegelapan oleh Allah melalui darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Sebagai umat Allah dalam kerajaannya, kita diminta agar menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu. Bukan perbuatan-perbuatan daging yang penuh dengan hawa nafsu, yang menimbulkan perselisihan. Itu yang diminta kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tinggalkan keinginan daging, karena kita telah ditebus dari kegelapan. Alasan yang kedua adalah karena kita adalah anak Allah dan Roh Kudus diam dalam diri kita. Galatia 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu, menjelaskan bahwa mereka atau kita adalah anak-anak Allah. Dan karena kita anak, maka roh anaknya, roh Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus, telah disuruh Allah masuk dalam hati kita. Sebagai anak, dijelaskan oleh Paulus bahwa kita adalah ahli waris. Galatia 4 ayat yang ke-7. Yaitu orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Sebagai ahli waris, Bapak Ibu, kita juga harus bersedia diwariskan sifat-sifat Allah untuk kita nyatakan di dunia ini. Dan sifat-sifat Allah ini akan dinyatakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita ke dunia ini. Sifat Allah yang akan dinyatakan oleh Roh Kudus ke dunia ini melalui kita adalah seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membandingkan firman Tuhan tentang keinginan daging dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dengan firman Tuhan tentang buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, kita akan melihat bahwa hidup dalam keinginan daging tidak mengalami kedamaian. Tidak adanya kepuasan diri, di mana kita akan dipenuhi dengan hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Alkitab mencatat, Bapak Ibu sekalian, tentang Raja Salomo yang hidup dalam kemegahannya, namun ia tidak menikmati kepuasan hidup. Ia hidup dalam hawa nafsu serta keinginan diri sendiri. Ia hidup dalam pesta porang. Ia dikelilingi oleh wanita-wanita cantik, 700 istri, 300 gundik. Dan ia berkata pada akhirnya bahwa hal-hal kesenangan atau kenikmatan dunia adalah sia-sia, malah membuat dia makin jauh dari hadirat Allah. Kenikmatan dunia tidak membuat Salomo puas dalam hidupnya, malah semakin dikejar semakin jauh, sampai akhirnya dikatakan oleh Alkitab bahwa dia mempunyai istri dan gundik sebanyak 1.000 orang. Itu kita baca dalam 1 Raja 11 ayat yang ketiga. Sedangkan hidup dalam pimpinan roh akan memberikan kita kepuasan hidup, di mana di sana dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 akan
ada kenikmatan, ada sukacita. Kita akan menikmati sukacita, akan menikmati damai sejahtera. Bapak Ibu, marilah kita meninggalkan kehidupan daging, kenikmatan dunia. Marilah kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah diberikan Allah itu, agar kita menikmati sukacita dan agar kita menikmati damai sejahtera. Nah Bapak Ibu, yang saat ini sedang mencari damai, percayalah, dunia tidak akan memberimu damai. Hanya di dalam Yesus ada damai itu. Dan untuk itulah Yesus datang. Oleh karena itu, percayalah pada Yesus. Ia akan memberimu damai sejahtera. Sesuai yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Di sana dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Itu dikatakan di sana. Saya akan mengakhiri firman Tuhan ini. Bahwa firman Tuhan ini meminta agar kita yang percaya pada Yesus tidak hidup dalam keinginan daging, yaitu dalam kenikmatan dunia. Ada dua alasan mengapa kita diminta tidak hidup dalam keinginan daging. Yang pertama adalah karena kita telah ditebus Allah dari kegelapan. Dan yang kedua, karena kita adalah anak-anak Allah. Dan Roh Kudus diam di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau telah menebus kami, kalau Engkau telah menaruh Roh-Mu di dalam hati kami, tolong kami supaya mau dipimpin oleh Roh-Mu. Tolong kami, mampukan kami meninggalkan keinginan-keinginan daging. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.